podcast ASN Raklap. ASN berdaya. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang nilai dasar ASN yang Raklap, serta motivasi agar bisa terus semangat dalam bekerja melayani masyarakat. Bersama saya sudah ada Bang Billy. Oke Bang, bisa jelaskan secara singkat apa itu nilai berakhlak yang menjadi pedoman kita sebagai ASN? Nilai berakhlak. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Oke, Bang. Akhlak itu yang pertama dari kata bernya, berorientasi pelayanan. Jadi kita ini sebagai ASN jangan sampai lupa bahwa kita ini sebenarnya adalah pelayan dari masyarakat. Jadi terkadang saya nggak sebut semua, tapi ada yang ketika dia sudah memegang jabatan dia lupa gitu, karena dia sudah berkuasa. Dia sudah bukan melayani lagi tapi memerintah. Jangan sampai salah ya, Dek, ya. Kemudian selanjutnya akuntabel. Jadi yang dituntut dari kita itu sebenarnya apa sih? Kita harus bisa diandalkan. Itulah makna dari akuntabel. Jadi kemampuan kita, apapun yang kita miliki itu kalau bisa dimaksimalkan dan digunakan. Percuma kalau kita bisa nih, kita mengerti di salah satu bidang, tapi nggak kita tunjukkan dan tidak kita aplikasikan, itu sama saja mati ilmunya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, kompeten. Nah, itu kurang lebih sama ya. Kompeten itu mampu gitu. Misalkan apa yang di job desk kita, ya itu kita harus bisa kuasai. Jangan kita sudah tahu apa-apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita nggak mampu melaksanakannya. Kemudian harmonis. Nah, ini hal sepele tapi sangat berpengaruh, karena ketika di lingkungan kerja kita sudah tidak harmonis, itu setiap pagi kita nggak akan nyaman bekerja. Kemudian nanti dalam bekerja pun nggak kondusif, nggak efisien. Bayangkan kalau kita ini sebagai orang SAR tidak cocok dengan tim operasi kita. Nah, nanti di lapangan itu ya otomatis akan sulit untuk berkoordinasi, untuk bekerja sama. Pasti akan meninggikan egonya satu sama lain. Kemudian berakhlak, loyal. Nah, ini seharusnya sudah jadi standar untuk setiap orang. Bagaimana kita setia kepada tidak hanya instansi, tapi juga Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan terutama Indonesia. Jadi poin penting dari loyal ini, terkadang itu kita ini kan gimana ya, walaupun kita pegawai, kita tetap manusia. Ada kebutuhan-kebutuhan pribadi kita yang harus kita penuhi juga. Nah, tapi jangan lupa kita ini punya tanggung jawab. Hal sederhananya itu seperti waktu kita cuti. Kalau memang pada saat kita cuti ternyata kemampuan kita dibutuhkan, seperti misalkan ada operasi dalam hal kita, ya kita harus terima ambil risiko, harus berani datang kalau memang kita diminta untuk datang. Nah, begitu. Kemudian berakhlak, adaptif. Nah, ini untuk adik-adik sekalian penting nih, karena apa? Karena perkembangan teknologi itu sangat pesat. Jadi ya kalian harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang mungkin belum dipahami sama kami nih yang Gen Z lah bilangnya ya. Gen Alpha. Nah, terus ya bukan berarti yang sudah sepuh-sepuh itu nggak harus stuck di situ ya. Kita juga harus mengimprove diri masing-masing untuk bisa beradaptasi dengan medan, sama terutama di elektronik ya zaman sekarang. Kemudian apa itu? Adaptif ke kolaboratif. Nah, ini jangan salah, kolaboratif itu bukan cuma kita internal ya. Jadi antar instansi lain pun juga kita harus bisa kolaboratif. Kan kita lihat sekarang ada beberapa instansi yang kurang baik lah di mata masyarakat. Nah, bukan berarti itu kita jadi harus anti mereka, tidak. Justru kita harus bisa berkolaborasi. Bagaimana sama-sama kita membangun nama baik untuk tiap-tiap instansi, gitu. Kalau dari versi saya ya. Oke, luar biasa. Nah, Bang Bil, bagaimana caranya agar ASN bisa terus termotivasi menjalankan nilai-nilai itu, meskipun kadang ada tantangan dan hambatan? Ya betul, tantangan dan hambatan itu pasti selalu ada ya. Untuk memotivasi itu bagusnya motivasi itu datang dari diri sendiri. Jadi kalau kita memang tujuannya jangan untuk bekerja, tapi tujuannya untuk melayani. Jadi memang kita tuh harus tanamkan di dalam diri kita bahwa bagaimana caranya kita bisa berguna bagi negara dan masyarakat.
Oke, setuju sekali Bang. Nah, kita tahu bekerja sebagai ASN tentu penuh tantangan. Bagaimana caranya motivasi tetap terjaga? Contohnya, nilai-nilai berakhlak kan ada 7 nih. Misalnya, salah satu dari nilai ini tidak terjalankan, apakah masih bisa disebut berakhlak? Kalau kita mau ideal, sebenarnya tidak ya. Tapi terlalu ekstrim. Jangan sampai gini loh. Jangan sampai kita berusaha mengincar kesempurnaan, terus salah satu dari 7 itu nggak tercapai, kita nge-down, akhirnya kita malah jadi menurun performanya. Nah, kan gimana ya kita bilang, berusaha terus jadi yang terbaik memang wajib. Nah, jadi kalaupun salah satu dari 7 itu tidak tercapai, ya tetap berusaha bagaimana caranya supaya bisa 7 itu tercapai. Jangan malah, aduh aku gagal di sini, sudahlah, tidak ada harapan bagiku. Jangan gitu. Oke Bang, luar biasa. Jadi Bang, ini apa motivasinya bagi kami CPNS ini Bang, yang muda-muda ini? Nah, mau tahu, ingin tahu, dan cari tahu. Siap. Kamu harus punya niat dari diri kamu tuh untuk mau tahu. Nah, mau tahu dalam hal apa? Dalam hal-hal yang baik. Yang tidak baik pun juga kamu harus tahu. Supaya apa? Supaya kedepannya kalau kamu dihadapkan hal yang sama, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Karena kamu ini kan masih CP nih, nah, bisa kamu ambil contoh dari senior-senior yang sudah berpengalaman, gali informasi dari mereka, bagaimana sih Bang bagusnya jadi pegawai, mana yang baik kamu serap, mana yang menurut kamu tidak baik tinggalkan. Oke, luar biasa. Terima kasih atas penjelasan dan inspirasinya Bang. Sama-sama. Saya yakin sahabat ASN yang mendengar podcast ini jadi semakin paham, sekalipun termotivasi. Baik Sobat SAR, itu tadi obrolan kita tentang nilai berakhlak dan motivasi untuk ASN. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast ASN Berakhlak. ASN berdaya, teruslah berakhlak, teruslah memberi yang terbaik untuk negeri. Salam berakhlak. Terima kasih. We are family. Afignam Jagat Samagram. Terima kasih.